Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat WIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat WIM, ya, belakangan kita dikagetkan ya dengan peristiwa, ya, kalau dalam pemberitaan itu bahwa di pondok pesantren terjadi perkosaan terhadap anak-anak atau terhadap santriwati. Namun setelah kita telusuri, setelah kita lihat beberapa dari media Islam yang melansir terkait dengan perkembangan kasus ini, maka sahabat WIM, kita akan menemukan terkait dengan praktek mut'ah dalam Syiah, ya, yang dilakukan oleh Heri Wirawan, ya, pengelola pesantren Manarul Huda Antapani dan Madani Boarding School, ya. Korbannya ada 21 orang dan bahkan dikatakan 8 orang itu hamil dan ada yang sudah melahirkan. Maka sahabat WIM, bagaimana kita melihat terkait dengan ideologi Syiah ini? Bagaimana kita melihat praktek daripada ajaran Syiah ini yang, ya, menurut ulama itu adalah ajaran yang sesat, karena Syiah ini ada pada masa Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi pada masa Ali bin Abi Thalib ini Syiah ini ada 3. Yang pertama adalah Syiah yang kemudian menganggap mengkultuskan Ali sebagai Tuhan, dan Ali pun kemudian marah dan memerangi mereka dan membakar orang-orang zindik Syiah yang menuhankan Ali. Yang kedua adalah kelompok Syiah itu adalah golongan Sabbah atau golongan yang mencela. Ini kalau beberapa literatur sejarah itu mengatakan ini adalah merupakan Syiah yang dibawa adalah Abdullah bin Sabah, meskipun orang Syiah sendiri bilang bahwa Abdullah bin Sabah ini fiktif, namun dalam ideologi Sunni bahwa Abdullah bin Sabah ini benar dan kemudian dianggap membawa pengaruh ajaran kepada Syiah. Dan Abdullah bin Sabah atau golongan Syiah, golongan Sabbah ini kemudian mereka melakukan praktek ideologi Syiah atau ajaran Syiah yang hari ini marak di umat Islam. Salah satu ajarannya adalah mencela dari para sahabat, mencela Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini merupakan Syiah yang nyimpang, Syiah yang ekstrim, ya. Meskipun nanti ada para sahabat atau kemudian para ulama yang mengatakan ada Syiah Zaidiyah yang kemudian masih mendekati Sunni. Namun dalam perkara ini kita melihat bahwa Syiah kebanyakan adalah Syiah yang sesat. Syiah adalah Syiah yang memang perlu hati-hati umat Islam. Yang ketiga, golongan Mufaddilah, yaitu yang mengutamakan Ali di atas Abu Bakar, di atas Umar, dan di atas Utsman bin Affan. Jadi hanya mengutamakan, namun mereka tidak mencela, mereka tetap menghormati Abu Bakar, tetap menghormati Umar, dan menghormati Utsman bin Affan. Mereka tetap menghormati Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian mereka masih memakai beberapa hadis, ya, yang mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, jadi sahabat WIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama ini membagi sekte Syiah ini menjadi 5, ya. Dan yang pertama itu adalah dikatakan di sini adalah Rafidhah Imamiyah, kemudian ada Gulat, ada Ismailiyah, ada Kaisaniyah, dan kemudian ada Zaidiyah. Dan para ulama mengatakan hanya satu sekte Zaidiyah itu yang masih dianggap mendekati Islam, ya, mendekati Islam. Dia hanya mengutamakan Ali saja di atas para sahabat-sahabat yang lain, tapi mereka tetap mengakui kesahabatan daripada Abu Bakar Siddiq. Mereka masih mengakui terkait dengan sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Aisyah maupun sahabat-sahabat yang lain. Nah, tapi selebihnya Syiah itu adalah sesat, ya. Selebihnya Syiah itu menyimpang daripada Islam, dan banyak perkara-perkara yang kita lihat, ya, sangat menyimpang daripada ajaran Sunni, daripada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu yang menyimpang itu adalah ajaran mut'ah, nikah kontrak, ya. Jadi ajaran inilah yang kemudian menghipnotis para pemuda, yang menghipnotis, dan kemudian mereka seolah-olah tertarik dengan ajaran Syiah ini karena ajaran nikah mut'ah ini.
ya. Nikah mu'ah bahwa kita boleh menikah dengan si pula atau dengan pulana untuk sekian waktu, 6 bulan, setahun, 3 bulan dan yang lainnya. Dan inilah yang hari ini buat orang-orang atau pemuda-pemuda yang lemah imannya dan kemudian syahwatnya tinggi, ya, dan tidak melihat batasan-batasan koridor yang diajarkan Rasulullah SAW, maka mereka masuk Syiah itu, ya, salah satu pesonanya, salah satu daya tariknya adalah nikah mut'ah ini, di mana dia bisa nikah dengan siapa saja dalam waktu yang ditentukan. Tentu ini adalah, ya, bukan ajaran Islam. Mut'ah ini dalam Islam adalah haram, sedangkan Syiah menganggapnya halal dan boleh dilakukan, bahkan dianjurkan oleh Syiah tersebut. Ya, Islam memandang haram nikah mut'ah ini karena nikah mut'ah itu merugikan perempuan dan nikah mut'ah itu juga merugikan generasi keturunan yang dihasilkan dari hubungan biologis daripada nikah mut'ah ini. Seperti yang tadi terjadi di pesantren, ya, Manarul Huda, ya, pesantren yang dikelola oleh Heri Hirawan, Manarul Huda, dan kemudian Madani Boarding School. Bagaimana santrinya didoktrin, ya, didoktrin untuk melakukan mut'ah, dan itu kalau buat orang-orang Syiah merupakan keutamaan, ya, dan itu merupakan hal yang diperbolehkan, ya, sehingga kemudian mereka melakukannya atas dasar suka sama suka karena ideologi mut'ah tersebut. Jadi media harus adil, ya, media harus melihat ini dengan adil. Jangan sampai kemudian bahwa, ya, nama pondok itu dikorbankan disebabkan karena perilaku Syiah yang mempraktekkan, ya, nikah mut'ah tersebut. Hari ini berita-berita yang kita terima dari media mainstream itu bahwa terjadi perkosaan di pondok pesantren. Nah, ini jelas, ya, ingin menyudutkan, premnya itu ingin menyudutkan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Padahal kita tahu bahwa pondok pesantren adalah mencetak generasi yang kuat, yang sanggup berjuang dan kemudian, ya, membela tanah air dalam perkara ini, ya, misalkan yang diajarkan oleh para kiai-kiai terdahulu dan para santrinya dalam masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Hari ini ada framing daripada media ingin menjelekkan pondok pesantren, ingin merusak citra pondok pesantren dengan menampilkan terjadi perkosaan yang dilakukan Heri Wirawan di pondok pesantren. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini bukan perkosaan. Kalau perkosaan, ya, dipaksa santrinya itu, ya, santrinya dipaksa. Namun dari beberapa data yang UIM dapatkan bahwa terjadi bukan perkosaan, yang ada adalah suka sama suka dilakukan antara Heri Hirawan dengan santriwatinya didasarkan dengan teori atau dengan ideologi, yaitu nikah mut'ah yang diajarkan oleh Syiah. Ya, baru kemudian terbongkar ketika ada santrinya yang memang menentang terkait dengan ajaran nikah mut'ah tersebut. Ya, jadi sekali lagi, ya, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan praktek perkosaan, tapi praktek nikah mut'ah yang dilakukan oleh Syiah. Maka ini harus diberitakan, ya, harus diberitakan oleh media-media karena memang inilah ajaran sesatnya ajaran Syiah. Salah satunya adalah nikah mut'ah. Ya, buat generasi muda hati-hati, ya. Buat generasi muda hati-hati terkait dengan ajaran Syiah ini karena, ya, antuna, ya, para ukhti, ya, akhwat semuanya itu mungkin jadi bidikan daripada orang-orang Syiah yang ingin melakukan praktek nikah mut'ah tersebut, ya. Nah, kemudian sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bahwa ajaran Syiah, salah satunya ideologi Syiah yang mendekam perbedaan antara agama Islam dengan Syiah, ini adalah salah satunya adalah nikah mut'ah, ya. Nikah mut'ah itu haram untuk Islam, tetapi untuk Syiah itu dihalalkan dan dianjurkan. Kemudian perbedaan yang lain yang cukup mencolok antara ajaran Islam dengan Syiah, ya, terutama di sini yang tadi saya sebutkan yang ekstrim, ya, yang gulat, Rafidah, Imamiyah, yaitu Ismailiyah, ya, itu mereka berbeda secara ajaran, ya. Rukun Islamnya berbeda, ya, rukun imannya berbeda, syahadatnya berbeda, terus kemudian konsep khilafah, konsep imam, dan kemudian konsep perawi-perawi hadisnya juga berbeda. Misalkan Islam mengajarkan terkait dengan rukun Islam, ya. Rukun Islam ini umat Islam mengatakan syahadatain, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat, puasa, zakat, haji. Sedangkan Syiah menganggap bahwa rukun Islamnya itu salat, puasa, zakat, haji dan wilayah.
Kemudian rukun imannya, umat Islam mengatakan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada hari akhir, dan kepada qadar dan qadar. Sedangkan Syiah mengajarkan bahwa iman itu adalah tauhid, ya, terus kemudian nubuwah, kemudian imamah, kemudian al-adi dan al-ma'ad, ya. Jadi itu ajaran daripada Syiah. Ya, dan ini umat Islam harus tahu, ya, sehingga kita bisa melihat, ya, di mana kesesatan daripada ajaran Syiah tersebut, ya. Yang berikutnya ketiga adalah syahadat. Umat Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sedangkan orang Syiah 3 kalimat syahadat ditambahkan dengan menyebutkan 12 imam yang mereka yakini. Dan begitulah, ya. Begitulah orang-orang Syiah meyakini, ya. Jadi sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syiah ini bahaya, ya. Cuma di negara kita yang hari ini, ya, mengusung teori demokrasi, kebebasan, maka dibuka selebar-lebarnya, dibuka seluas-luasnya. Siapa saja yang berbeda boleh, ya. Siapa saja yang menyimpang boleh, ya. Padahal di dalam maqasid asy-syariah, ya, salah satu tujuan dari maqasid asy-syariah itu adalah ditegakkannya Hizbuddin, menjaga agama itu sendiri, ya. Agama-agama yang menyimpang daripada Islam itu harusnya pemerintah bertindak tegas terkait dengan masalah tersebut, ya. Karena ini adalah bahaya untuk akidah umat Islam. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian di pondok pesantren Manarul Huda Antapani, kemudian Madani Boarding School, dan terjadi praktek nikah mut'ah yang dilakukan Heri Wirawan dengan santriwatinya, ini adalah bukan perkosaan, ini adalah ideologi daripada mut'ah Syiah. Umat Islam harus waspada, ya, kaum muslimin harus waspada, jangan sampai kemudian anak-anaknya disekolahkan di sekolah-sekolah Syiah. Jangan sampai kemudian anak-anaknya disekolahkan di pesantren-pesantren yang kemudian memang menganjurkan nikah mut'ah. Karena mut'ah adalah bukan daripada ajaran Islam, dan mut'ah itu merugikan baik ibunya maupun merugikan anak-anak yang nanti dilahirkan dari generasi atau dari hubungan biologis tersebut, ya. Jadi saya katakan, ya, umat Islam harus hati-hati, ya, hati-hati terkait dengan Syiah ini, kemudian waspada, bentengi anak-anak kita, keluarga kita dengan akidah yang baik, akidah yang benar, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jauhi kesesatan ajaran Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.